Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hunggulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Jumat, ketemu lagi dengan saya Taufik Monyong dalam Budar Aksara Jawa. Hari ini saya akan bahas tentang Aksara Loh Lirhandayani Pasipat Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Saya barusan diskusi dengan Feris, wartawan di media online, menceritakan tentang perjalanan beberapa berita yang menurut pandangannya dia banyak hal yang harus diangkat dan disempurnakan dalam rangka mengerti dan memahami tentang materi-materi yang terjadi di publik, yang harus menjadi konten berita yang harus diketahui oleh banyak orang. Namun ada banyak yang kadang-kadang menjadi persoalan, dilema bagi orang-orang lain jika hal tersebut menjadi konsumsi yang tidak objektif terhadap materi investigasi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana konsumsi masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan konsumsi masyarakat terhadap berita, yang menurut saya bahwa pemberitaan secara umum yang terjadi dan materi-materi yang umum yang ada kadang-kadang menjadi konsumsi yang tidak relevan, yang harusnya menjadi media edukasi, media mendidik masyarakat menjadi cerdas, pintar, memilih materi-materi mana yang seharusnya menjadi kebutuhan dari kita semua. Nah, kami menyampaikan di dalam ilmu pengetahuan bahwa seorang seperti saya, seorang presenter, memilih kalimat-kalimat khusus yang sekiranya bisa dipahami, harus bisa dimengerti oleh sekian banyak, tidak terlalu sulit atau congkreh di dalam menyampaikan sehingga banyak tafsir yang membingungkan publik. Jadi saya mencari kalimat yang sangat sederhana sehingga orang suka untuk mendengar lalu menyampaikan. Dalam aksara Jawa pun sama. Jadi ketergantungan orang dalam ritual dalam beberapa hari ini pasca setelah Idul Adha, saya memang hampir tiap malam mengalami demam ketika sudah masuk sore. Saya demam, saya tidak bisa bangun, sampai bagaimana rasanya membangkitkan badan pada waktu malam. Biasanya saya bisa bertahan dengan minum kopi flu, demam, lalu dingin, menggigil walaupun tanpa harus apa-apa, harus konsumsi banyak obat. Bagaimana melawan kenyataan ketika badan ini betul-betul sudah dalam kondisi yang kurang bagus. Sama seperti yang saya sampaikan, istirahatkan. Saya istirahatkan badan saya, nanti sekitar jam 3-4 saya harus dinas lagi siaran. Saya upayakan untuk hadir datang sebagai tanggung jawab. Ya, seperti pedagang yang mungkin tiap hari bisa untung jualan jutaan, kami tidak. Saya cukup untuk makan dan minum dan kebutuhan istri dan anak. Mungkin kawan-kawan juga sama. Jadi dalam hal bekerja dalam sebuah pemberitaan tidak selalu harus menjaga konten-konten itu selalu harus berimbas pada sesuatu yang berdampak pada ekonomi yang besar, apalagi orang-orang yang
menjaga konsistensi pemberitaan itu menjadi naluri untuk belajar secara bersama. Maka mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi adalah jujur pada diri kita. Benar-benar kita melakukan upaya-upaya yang sekiranya untuk dipahami dan dimengerti oleh orang lain, agar pemahaman-pemahaman yang kita lakukan itu adalah pemahaman-pemahaman yang sangat normatif, sangat real dalam hidup. Tidak perlu kita berusaha mencari jalan untuk menipu diri kita sendiri. Sebenarnya yang paling ditakutkan adalah menipu diri kita, mencoba melakukan manipulasi pada diri kita sendiri. Kita kelelahan, saya sendiri merasa lelah, tapi adalah tanggung jawab bagi saya. Walaupun dikoreksi oleh banyak, saya terima, karena memang saya tidak dalam rangka mencari sesuatu nilai-nilai ekonomis dari apa yang saya sampaikan, tapi menyampaikan nilai-nilai kehakikian di dalam hidup, mencintai Sang Pencipta, menjalani kesabaran dan ketabahan, menjalani hidup secara hakiki, normal, tanpa kita bersilang sengkarut dengan situasi seperti ini. Bahkan kita mencoba mencari jalan rekayasa, rekadaya untuk menipu orang lain. Itu menipu orang lain adalah menipu Sang Pencipta. Kita tidak mengalirkan hidup kepada nilai penghambaan kita kepada ilahi, tapi kita tidak mengalirkan nilai-nilai kebaikan itu dalam diri kita. Ya, kita bicara menyampaikan apa adanya, itu yang paling penting dalam hidup. Mengalirkan hidup lirhandaya pasaban jadi, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Semata-mata kita harus tahu tentang keterbatasan badan, keterbatasan energi, keterbatasan lingkungan, agar kita selalu berkhidmat pada nilai kebaikan yang diberikan oleh Gusti Kang Akan Jaga. Demikian pemirsa Cahaya Batin, cintailah diri kita seperti mencintai Sang Pencipta. Hiduplah kita dengan kesabaran dan kesadaran, dan kita berusaha untuk menghamba kepada nilai baik dan nilai-nilai buruk yang menjadi hukum yang menyimpang dari kodrat dan ketiban kita. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Pengulun Basuki Langit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.